Merlin dari kelas H Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Angkatan 2024 Universitas Bosowa. Pada video perdana saya kali ini, saya ingin menjelaskan materi dari tugas saya, materi tentang ruang lingkup filsafat ilmu pada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat ilmu. Apa sih itu filsafat ilmu? A few moments later. Filsafat ilmu adalah cara filsafat yang mempelajari tentang hakikat, metode, dan asumsi dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ini berfokus pada kajian mendalam tentang bagaimana ilmu dikembangkan, apa yang dianggap sebagai pengetahuan, dan bagaimana ilmu pengetahuan mempengaruhi pemahaman manusia terhadap dunia. Untuk memahami tentang ruang lingkup filsafat ilmu, seseorang harus sudah memiliki bekal pengetahuan tentang filsafat ilmu umum sebagai dasar pengetahuan. Sebab ilmu filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat ilmu secara etimologi berasal dari dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Apa sih itu ruang lingkup filsafat ilmu? Wait a minute! Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Adapun menurut pendapat para ahli tentang ruang lingkup filsafat ilmu, yang pertama, tentang hal mengerti, syarat-syaratnya, dan metode-metodenya. Yang kedua, tentang ada dan tidak ada. Yang ketiga, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang keempat, hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk hidup. Dan yang kelima, Tuhan tidak dikecualikan. Dalam filsafat, kegiatan mencintai pengetahuan atau kebijaksanaan itu dilakukan dengan mempertanyakan sesuatu secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat dipahami dengan demikian sebagai upaya terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Karena itu, filsafat dengan sendirinya identik dengan cara atau metode berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang cabang filsafat ilmu. Meskipun telah dibatasi oleh ruang lingkup, filsafat ilmu memiliki pembahasan yang sangatlah luas. Oleh sebab itu, para ahli
membagi bahasan atau bidang studi filsafat ilmu menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama ialah logika, yang kedua estetika, yang ketiga psikologi, yang keempat filsafat politik, yang kelima fisika, dan yang keenam matematika. Ia mengelompokkannya bidang filsafat ini pada 3 bagian, yakni yang pertama filsafat spekulatif atau ilmu-ilmu teoretis, yang kedua filsafat praktis atau ilmu-ilmu praktis, dan yang ketiga filsafat atau ilmu produktif. Saya akan menjelaskan dari beberapa bagian bidang filsafat ilmu. Yang pertama ialah filsafat psikologi, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Yang kedua, filsafat fisika, yaitu cabang filsafat ilmu yang fokus membahas tentang zat dan energi. Dan yang ketiga, teman-teman, filsafat matematika ialah cabang filsafat ilmu yang mengkaji tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Pembahasan kita yang ketiga ialah kita akan membahas tentang ciri berpikir filsafat ilmu. Gimana sih cara berpikir filsafat ilmu? Berpikir secara filosofis. Berpikir secara filosofis itu ialah berpikir dengan ketat, dengan mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan secara hati-hati. Berpikir secara filosofis itu adalah memberikan penjelasan tentang dunia, tentang manusia, tentang segala sesuatu, termasuk tentang bagaimana cara manusia mengetahuinya. Dan pembahasan kita yang keempat atau yang terakhir ialah manfaat dari belajar filsafat ilmu. Apa sih manfaatnya? Kita cari tahu ya. Manfaat lain belajar filsafat adalah belajar filsafat secara mendalam akan membentuk kemandirian secara intelektual kita, membangun sikap toleransi terhadap perbedaan sudut pandang, dan membebaskan kita dari jeratan dogmatisme. Sekian video dari saya, materi tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.